Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membahas topik 9 yang berjudul Konsep Dasar Keanekaragaman Penduduk Dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Supraniati dengan NIM 101230009. Saya Okta Marsanda dengan NIM 101230010. Saya Novi Aulia dengan NIM 101230032. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Keanekaragaman penduduk dunia merujuk pada variasi yang luas dalam karakteristik demografis, sosial, ekonomi, dan budaya dari populasi global. Konsep ini mencakup berbagai elemen yang membedakan individu dan kelompok di seluruh dunia. Ada beberapa aspek utama dari keanekaragaman penduduk dunia seperti keragaman bahasa, keragaman agama, keragaman budaya, serta keragaman sosial dan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek utama dari keanekaragaman penduduk dunia yang saya sebutkan tadi, yaitu yang dimana yang pertama ada keragaman bahasa. Di sini ada ribuan bahasa yang berbeda di seluruh dunia, yang mencerminkan keragaman budaya dan sejarah masing-masing wilayah. Beberapa bahasa memiliki sejumlah besar penutur, sementara yang lainnya diambang kepunahan. Yang kedua, ada keragaman agama, yang dimana berbagai agama dan keyakinan spiritual diakui di seluruh dunia dengan praktik dan tradisi yang berbeda-beda. Ini mencerminkan sejarah, geografis, dan perkembangan budaya di berbagai daerah. Kemudian yang ketiga, keragaman budaya. Ini mencakup perbedaan dalam seni, musik, sastra, makanan, dan tradisi yang lainnya, yang membentuk identitas budaya dari masyarakat di seluruh dunia. Kemudian yang keempat, ada keragaman sosial dan ekonomi, yang dimana populasi dunia juga berbeda dalam hal strata sosial dan ekonomi. Ada perbedaan besar antara negara maju dan negara berkembang dalam hal tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, akses ke layanan kesehatan, dan standar hidup. Selanjutnya yaitu aspek-aspek ras, ekonomi, agama, budaya, dan politik. Yang pertama yaitu ras. Ras mencerminkan perbedaan fisik antara kelompok manusia. Populasi dunia memiliki beragam kelompok etnis dengan ciri-ciri fisik yang berbeda-beda, seperti warna kulit, struktur wajah, dan ciri-ciri genetik lainnya. Ras sering digunakan dalam konteks sosial, budaya, dan politik untuk mengidentifikasi kelompok tertentu dan memahami dinamika antara kelompok. Yang kedua yaitu ekonomi. Keanekaragaman ekonomi mengacu pada perbedaan dalam tingkat pendapatan, standar hidup, dan kesepakatan ekonomi antara individu, kelompok, atau negara. Di dunia terdapat perbedaan besar antara negara maju dan ekonomi yang kuat, dan negara berkembang yang menghadapi tantangan kemiskinan dan ketimbangan sosial ekonomi yang signifikan. Yang ketiga yaitu agama. Agama adalah aspek penting dari keanekaragaman penduduk di dunia. Berbagai sistem kepercayaan dan praktik spiritual dan di seluruh dunia terdapat agama-agama besar seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Yahudi, serta berbagai agama tradisional dan kepercayaan lainnya. Agama mempengaruhi nilai-nilai etika, ritual, dan identitas budaya dari masyarakat di seluruh dunia. Yang keempat yaitu budaya. Keragaman budaya mencakup berbagai aspek seperti bahasa, seni, musik, makanan, pakaian, dan tradisi. Setiap kelompok etnis atau
bangsa memiliki budaya yang unik yang mencerminkan sejarah nilai-nilai dari identitas kolektif mereka. Yang terakhir yaitu politik. Keanekaragaman politik mencerminkan beragaman sistem pemerintah, ideologi politik, struktur keseimbangan, dan dinamika politik di seluruh dunia. Negara-negara dapat memiliki sistem pemerintah yang berbeda-beda seperti demokrasi, monarki, otoriterisme, atau anarkisme. Baiklah, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, yaitu selanjutnya tentang keanekaragaman mempengaruhi kesehatan dan farmasi secara global. Yang pertama yaitu pengembangan obat. Industri farmasi harus memperhitungkan keanekaragaman genetik dan demografis dalam pengembangan obat. Variabilitas genetik antar populasi dapat mempengaruhi respon terhadap obat, dosis yang diperlukan, dan efek samping yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, uji klinis obat yang eksklusif dan representatif secara demografis sangat penting. Dan yang kedua yaitu kesehatan publik. Keanekaragaman penduduk dunia mencakup perbedaan dalam faktor-faktor risiko kesehatan seperti genetika, pola makan, aktivitas fisik, dan akses terhadap layanan kesehatan. Ini dapat mengarah pada variasi dalam prevalensi penyakit tertentu di berbagai populasi. Misalnya, penyakit genetik tertentu mungkin lebih umum di beberapa kelompok etnis daripada yang lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.